Tuan Shen, orangnya sudah dibawa. Kalian mau apa? Ini penculikan ilegal. Kaulah orang yang kucari. Siapa kamu? Aku di mana? Lepaskan aku. Mari kita mulai. Mulai apa? Bukannya kamu dokter spesialis pria? Aku. Dokter spesialis pria? Kamu. Di situ bermasalah ya? Tak disangka orangnya tampan sekali. Tapi ternyata impoten. Bukankah kamu Gushuan, dokter spesialis pria terbaik di Jiangshan? Kalian tangkap orang yang salah. Aku bukan Gushuan, aku. Tunggu. Kenapa? Kalau aku bukan Gushuan, aku harus mati. Cuma nakut-nakutin dia saja, kok serius. Kamu tahu, rahasia yang tidak boleh diketahui orang. Aku tidak bisa membiarkanmu keluar hidup-hidup. Tidak. Meski aku bukan Gushuan, aku juga seorang dokter. Aku adalah dokter yang sangat ahli. Oh, Halo, namaku Lin Nan. sepertinya pernah mendengar nama ini di mana. Aku adalah dokter spesialis penyakit pria nomor 1 di Jiangcheng. Oh tidak, nomor 2. Ahli penyakit pria. Huatuo yang masih hidup. Oh, benarkah? Kamu percaya aku? Aku pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Kamu diberi waktu 30 hari. Kalau tidak sembuh, jalanmu hanya satu, mati. Kalau kamu bisa menyembuhkan penyakitku, untuk uang, mau berapa banyak? Ada berapa banyak? Ini uang muka. Pelunasan dan bonus dihitung terpisah. Tuan, tenang saja. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga, agar Anda cepat kembali ke kejantanan pria. Sang kali dalam satu malam. Ah tidak, si kali dalam satu malam. Kalian, maju. Kalian mau apa? Kalian ini. Serahkan ponselmu. Kamu ini masuk akal tidak sih? Membawa aku ke sini dengan paksa saja sudah cukup. Sekarang malah mau mengambil ponselku. Kalau keluarga tahu aku hilang, tidak bisa menemukan aku, pasti sangat khawatir. Apa urusannya dengan aku? Amble. Maaf, Dr. Lin, kami melakukan ini juga untuk mencegahmu membocorkan informasi kepada wartawan. Kalian mengukur hati orang baik dengan hati orang kecil. Apa ini? Tanda kontrak, wanita. Perjanjian kerahasiaan dokter pasien. Bagus. Bagus. Berdasarkan perjanjian, kalau kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit saya, harus membayar 10 juta. APA. Dr. Lin, kalau nanti menandatangani perjanjian, jangan terlalu cepat menandatanganinya. Kamu ini, kenapa begitu lisik? Sayel, katakan apa masalahmu? 5 tahun lalu, aku dikerjai oleh seorang wanita yang kejam. Sayal, aku tidak mungkin memberitahunya. Aku mengalami masalah psikologis karena wanita itu. Makanya aku jadi impotensi. Kamu. Dikerjai oleh wanita kejam. Dipikul. Utuh dan lengkap. Kamu bukan dokter yang hebat, jelaskan rencana perawatanmu. Perawatan, rencana perawatan, aku. Oh iya. Dalam pemeriksaan, penting untuk melihat, mendengar, bertanya, dan memeriksa. Aku akan memeriksa denyut nadi Anda dulu. Kamu benar-benar dokter hebat, kenapa memeriksa denyut nadi tanpa alas? Kamu tahu apa? Dokter hebat memang seperti ini. Tidak terlalu memperhatikan hal-hal kecil. Kamu menipu aku. Denyut nadinya stabil dan kuat. Sepertinya tidak ada masalah. Kondisi dasar sudah aku pahami. Aku akan memberikan akupunktur untukmu. Kamu tidur di tempat tidur.
Lepaskan pakaian. Mau ditusuk di mana? Jorok. Wanita. Kamu ini menyembuhkan atau membunuh? Sakit? Kalau sakit, itu benar. Aku membantu membersihkan darah yang menggumpal. Cepat, saluran energi kamu akan kembali lancar. Jarum yang aku pakai agak besar. Sakit sekali, kamu harus tahan. Dokter bodoh. Teknik dokter ahli. Bukan orang biasa bisa memahami. Kakap. Lepaskan aku. Apa yang aku sentuh? Cian. Mami sepertinya benar-benar hilang. Aku rasa. Mari kita laporkan ke polisi. Papagu, kamu benar-benar bodoh. Tak perlu repot-repot dengan polisi. Lihat aku. Mami ditemukan. Sepertinya ada efek sedikit. Bukan cuma sedikit efek. Efeknya sangat jelas. Aku sudah menyembuhkanmu. Aku bisa ambil uang dan pergi sekarang, kan? Tidak, ini cuma efek sementara. Bagaimana kamu bisa jamin? Aku benar-benar pulih seperti semula. Bagianmu itu. Sebenarnya kamu tidak sakit. Itu cuma efek psikologis. Masalah psikis atau masalah fisik sekalipun, kamu harus terus obati aku. Kalau gitu, aku kasih resep obat lagi ya. Ambil obat sesuai resep ini. 1 paket direbus 2 kali. Minum obatnya tepat waktu. Dr. Lin, silakan ke sini. Bapak Xuan, aku akan ambil obatnya. Dan Ibu Xian sudah dihubungi. Hubungi secepatnya. Dengan segera, bicarakan perceraian dengannya. Bapak Xuan, Ibu Xuan. Panggilan ini terdengar akrab. Huang Lian. Ku Shen. Long Dan Xiao. Akan kubuat kamu menderita, brengsek. Tian-Tian dan kakak Gu pasti sangat khawatir padaku. Harus segera hubungi mereka. Halo kalian. Mama, aku datang. Saya Pak Kau. Hello, kami cuma mau cari Linan. Ini adalah rumah mewah keluarga Xuan. Tidak ada orang yang marga Lin di sini. Tapi lokasi sistem menunjukkan Mama ada di dalam sini. Mama apa mama? Minggir sana. Kalian bersikap seperti itu ke anak kecil, kami cuma mau cari orang. Pergi sana. Xiaoya, aku sudah tidak sabar punya cucu. Kalau kamu bisa buat anakku, Xuan, punya perasaan padamu, dan mengandung anaknya. Kalau lahir anak laki-laki, aku kasih kamu 100 juta. Kalau lahir anak perempuan, aku kasih 200 juta. Wah, nenek ini kaya banget ya. Andai dia nenekku. Tante, aku memang sudah lama suka sama Ye Xuan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku akan buat Ye Xuan suka padaku. Kamu orang yang diundang ibuku?
Ya Shen, kamu benar-benar impoten ya? Kellier. Bawa Dr. Lin ke sini. Pak, ada apa lagi? Kemari. Tundak. Kenapa? Ada efek samping apa? Dokter gadungan, obat apa yang kau berikan ini sama sekali tidak ada efeknya. Aduh, obat butuh waktu untuk bekerja. Nggak bisa langsung tahu, mana mungkin secepat itu. Berani-beraninya membantah. Lapor, Tuan Xuan. Ada seorang pria di depan pintu. Dan seorang anak kecil, mencari Dr. Lin. Itu anakku. Dr. Lin, kau punya anak? Cepat, aku mau ketemu Tian. Rumah keluarga, Xian, ini bukan tempat. Untukmu dan laki-laki liar serta anak liar. Untuk kencan diam-diam. Sudah kau usir mereka? Sudah diusir. Kau mengurungku saja sudah keterlaluan. Masih menghalangiku bertemu keluarga. Pejenggan. Dr. Lin, aku penasaran. Apa pekerjaan suamimu? Sampai mengizinkanmu jadi dokter spesialis pria? Dia itu bebek. Apa? Benar, dia memang bebek. Selain tampan, dan bagus diranjang, dia nggak punya apa-apa lagi. Lelaki 5 tahun lalu itu, wajahnya seperti apa saja aku sudah lupa. Tapi langsung berhasil, membuatku melahirkan Tian. Dia benar-benar pejantan. Kau menikah dengan model pria klub malam? Aku melayani pria yang disfungsi ereksi. Dia melayani janda kaya. Kami pasangan yang cocok. Bawa dia pergi. Wanita, ITU sudah Bunji. Sudah telepon berkali-kali, tapi tidak ada yang angkat. Aku sendiri yang hubungi. Tuan Xian. Aku mohon kasihani aku. Aku bersumpah. Aku pasti tidak akan bocorkan kabar tentangmu ke wartawan gosip. Angkat. Hello? Kakak senior Go. Aku baik-baik saja. Aku akan kembali. ITU. Kakak senior Go. Aku itu. Diskusi kondisi pasien. Kakak senior Go. Aku di sini. Ada seorang pasien. Setelah kecelakaan, dia impoten. Ada reaksi selama proses terapi. Tapi tidak bisa saat berhubungan dengan wanita. Kamu apa? Ada rencana perawatan yang bagus? Mungkin impotensi psikogenik. Aku akan kirim ke emailmu beberapa materi terkait dan rencana perawatan. Xiaonan, kamu benar-benar tidak apa-apa? Sudah selesai bicara? Sudah. Tuan Xian, pinjamkan laptopmu sebentar. Impotensi psikogenik butuh audio dan terapi bantu video. Sebuah tautan video forum luar negeri. Dr. Lin, kau segitu hausnya? Bukan. Ini karena mousenya kemasukan air. Kamu mau apa? Dr. Lin, tidak kusangka. Kamu ini maniak porno. Kamu baru yang maniak. Aku semua ini. Semua untuk pengobatan. Oh ya? Senior Gu bilang, disfungsi ereksi psikogenik. Harus dibantu dengan rangsangan audio dan video. Dia baru saja kirim aku sebuah tautan. Baru saja dibuka. Siapa tahu isinya film macam itu. Benarkah? Aku bersumpah. Aku sama sekali bukan orang yang ingin menonton film macam itu. Itu untuk pengobatan. Hah? Kamu. Ada reaksi? Oh, tidak ada reaksi, tidak apa-apa. Asal kamu rajin minum obat dan diatur dengan baik. Suatu hari nanti, pasti bisa bangkitkan kejantananmu lagi. Pergi sana.
Tunggu. Malam ini ada pesta di rumah keluarga Xuan. Kamu juga ikut. Aku? Kamu adalah dokter pribadiku. Harus selalu mendampingi. Ada masalah? Baik, Tuan. Bisa nggak kalian lebih pelan? Kenapa tiba-tiba Tuan Xian mengadakan pesta? Apa aku bisa kabur sembari memanfaatkan kesempatan ini? TAPI. Apa pantas aku meninggalkan Tuan Xuan? Benar-benar pantas? Dr. Lin, tak sangka. Kau adalah maniac seks. Apa yang sedang kupikirkan? Aku kan bukan maniak seks. Orang itu, selain tampan, dan perutnya menggoda, nggak ada kelebihan lain kan? Sungguh payah banget. Nona Lin, ini Gonyang Tuan Xian siapkan untuk Anda. Silakan pilih satu. Wah, banyak sekali. Cantik sekali. Ini perhiasan yang Tuan Xian siapkan untuk Anda. Nona Lin, silakan ke sini. Nona Lin, saya yang akan mendesain riasan malam ini untuk Anda. Jarang sekali Tuan Xuan memperhatikan seorang wanita seperti ini. Orang itu lumayan juga. Nona Lin, kulit Anda sangat bagus. Dasar riasannya hampir tidak perlu apa-apa. Banyak tidur. Nona Baiya juga akan menghadiri pesta malam ini. Sedang melakukan perawatan kulit darurat. Payah. Nona Baiya adalah putri keluarga Bai. Sekretaris utama grup Ding Tian. Semua orang bilang, dia meninggalkan status putri kaya. Pergi ke luar negeri mengikuti Tuan Xuan selama 5 tahun. Hanya untuk menjadi Nyonya Xuan di masa depan. Ternyata dia sudah punya wanita, masih menggoda aku. Silent. Dan gelar Nyonya Xuan ini. Kok terdengar sangat familiar ya? Katanya ini, masker pereda sensitif terbaik? Kenapa wajahku masih seperti ini? Nona Bai, kamu menggunakan produk pencerah kulit yang sangat kuat. Tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Aku menghabiskan banyak uang. Untuk apa aku memanggilmu? Cepat, carikan solusi untukku. Nona Bai, masker lumpur hijau haitangmu sudah datang. Cepat, ambilkan. Nona Bai, kamu benar-benar mau masker ini? Meski ada yang bilang, ini adalah alat penyelamat darurat. Tapi ada juga yang bilang, ini adalah alat penghancur wajah. Aku tidak peduli lagi. Kenapa masih diam? Cepat, buka humidifier untukku. Ya. Pesta malam ini, aku ingin Bapak Xuan tahu, di dunia ini hanya aku, Baiya, yang cocok untuknya. Bapak Xuan mati karena kecelakaan mobil. Benarkah? Katanya aku, dia hanya terluka. Saham grup Ding Tian terus turun beberapa hari ini. Grup Ding Tian semuanya stabil. Malam ini, Bapak Xuan akan muncul sendiri untuk menanggapi rumor tidak benar. Sekretaris Bai sudah bilang begitu. Pasti tidak ada masalah. Nona Bai, kulitmu benar-benar putih. Pakai foundation apa? Mana ada. Aku biasanya hanya pakai toner sedikit. Sekretaris Bai benar-benar bersinar. Pesta malam ini, wanita tercantik, pasti Sekretaris Bai. Terlalu berlebihan. Nona Baiya, gaunmu ini adalah edisi terbaru Chanel yang limited. Cuma biasa saja. Minggu lalu Bapak Xian membawakan dari Eropa untukku. Cantiknya. Dia siapa? Belum pernah melihat aura seperti ini. Putri yang begitu anggun dan elegan. Dia dari keluarga mana? Gaun yang dia pakai ini. Seperti dari Paris Fashion Week. High-end terbaru. Karya desainer jenius, Dana. Karya Dana. Satu setelan mungkin sekitar 8-9 juta. Katanya, Sekretaris Bai sudah bersama Master Xuan di Eropa selama 5 tahun. Sudah hampir seperti Nyonya Xuan. Tak disangka, juga barang kelas 100.000 saja. Kamu siapa?
Ini akara keluarga Shen, tidak untuk sembarang orang yang bisa datang. Master Shen yang menggandeng saya. Master Shen, kupikir kamu menggunakan nama Master Xuan untuk mencari pria kaya. Tidak. Baju murah-murah. Berani datang ke acara kelas tinggi ini. Katakan. Gontirwan ini. Harganya berapa? Install program AI. Tampilkan net keluarga Xuan. Hubungkan dengan smartwatch. Cari lokasi mama. Yang dia pakai ini, kayaknya bukan KW. Gone Haute Couture, Aini Kuma. Pernah muncul di majalah-majalah ternama. Artis aja belum sempat pakai. Dia yang pertama kali pakai. Masa sih? Lihat kalung di lehernya. Kilauannya palsu banget. Sekilas aja udah kelihatan palsu. Ada orang nih. Pakaiannya kayak sosialita. Selera busana dia payah banget. Sampai asli atau palsu aja. Nggak bisa bedain, cuma nggak tahu. Mata silau sama berlian ini. Atau hati dibutakan sama iri. Kalungnya itu, kayaknya item pamungkas di lelang kemarin. Baju yang dia pakai juga, kayaknya asli. Karya desainer jenius Dana. Di dunia ini, ada berapa orang yang bisa beli? Kamu nggak bisa beli. Bukan berarti orang lain juga nggak bisa. Ribut-ribut aja. Ada apa ini? Nyonya Dana, kenapa Anda datang? Nyonya Dana. Anda datang pas banget. Ada perempuan murahan di sini. Nggak cuma menjiplak karya Anda. Tapi juga pakai KW desain Anda. Gimana, Nyonya Dana? Yang dia pakai, palsu kan? Aku panggil Satpam buat usir dia. Satpam. Aku kira Tuan Juan juga, orang yang gak romantis. Nggak nyangka, dia juga tahu cara bikin cewek senang. Maksud Anda, ini asli? Karya saya sendiri, tentu saja saya kenal. Pasti asli, cuma, nggak tahu, Nuna ini. Anda siapa bagi Tuan Juan? Aku dokter pribadi Tuan Xuan. Nggak nyangka, sekretaris bayi yang hampir jadi Nyonya Xuan. Ternyata kalah sama dokter pribadi. Aduh, mama diganggu. Aku mau selamatkan mama. Aduh, siapa yang jahat? Adik kecil yang manis. Ini anak siapa? Nini yang kayu raya. Nini, aku adalah anak kesayanganmu. Milik Keselaini, sungguh manis. Mamamu di mana? Banyak kamar di sini. Aku tidak bisa menemukan mamaku. Nini, aku lapar. Nenek akan mengajakmu makan kue. Terima kasih, Nenek. Kamu. Bagaimana dengan 8-9 juta? Ayam liar di gunung, meski memakai baju yang paling mewah. Tetaplah hanya ayam liar. Cuma seorang dokter pribadi. Kamu berani memakai baju yang begitu mahal? Aku rasa, baju ini, pasti kamu curi dari Shen Yi. Ini diberikan Xuan Ye kepada aku. Bohong juga harus ada bukti. Shen Ye, bagaimana mungkin dia memberikan baju seperti ini kepada wanita seperti kamu? Aku memberi orang sesuatu. Harus melalui persetujuanmu. Tuan Shen, tepat sekali Anda datang. Ada seorang wanita di sini. Dia mencuri pakaian Anda. Aku tidak. Berani-beraninya membantah. Kurasa kamu perlu satu tamparan lagi. Kamu tidak tahu diri. Memang pantas dipukul. Betul, wanita yang tidak tahu diri seperti ini. Harus dipukul sampai dia menyadari posisinya. Tamplok wajahmu sendiri. Kalian keterlaluan. Aku memukulmu. Untuk mewakili Tuan Shen memberi pelajaran padamu. Sekarang Tuan Xuan sendiri yang sudah bicara. Berani-beraninya tidak mendengarkan? Bahaya, tamplok wajahmu sendiri. APA? Kapan aku memberimu hak istimewa, hingga kau bisa menggantikanku memberi pelajaran pada orang lain? Tuan Shen, aku salah. Berlutut di hadapannya. Mengapa? Kamu hanyalah salah satu sekretarisku. Banyak orang di luar sana yang ingin jadi sekretarisku. Aku bisa ganti yang lain sekarang juga.
Aku ini pemaaf. Aku juga tidak minta untuk membalas menyirammu. Hanya saja, kamu baru saja menamparku sekali. Sekarang aku perlu balas 3 kali lipat. Aku mau kamu minta maaf padaku. Lalu tamplok wajahmu sendiri 3 kali. Lekukan. Linan adalah tamu kehormatan yang aku undang. Katakan. Maaf. Keras-keras, aku tidak dengar. Maaf. Tampar. Lighting. Kalau Baya ini, dia sudah mengikutimu 5 tahun. Tidak ada jasa pun ada jerih payahnya. Paman, apa kamu mau mengajarkanku cara bekerja? Baya, bangun. Tuan Xian. Aku akan keluar ganti baju dulu. Wanita jahat. Berani-beraninya mengganggu Mama. Lihat kehebatanku. Kamu ini gimana sih? Kamu diatur untuk pergi ke luar negeri. Mengikuti Xuan Liting sudah 5 tahun. 5 tahun kamu belum juga dapat hatinya. Tapi dia selain kerja, sama sekali tidak lihat aku. Dia tidak lihat kamu. Kamu bisa merayunya. Aku pernah buka baju, dia sama sekali tidak ada reaksi. Dasar tidak berguna. 5 tahun lalu sudah bantu kamu kasih obat. Kamu juga tidak manfaatkan kesempatan. Lagi lihat kamu selama 5 tahun ini. Malah sama sekali tidak ada kemajuan. Xian Hansen, kamu berani bilang begitu. Aku selama 5 tahun ini, aku kasih kamu berapa banyak dokumen rahasia dari berbagai perusahaan cabang di Eropa. Kalau bukan karena aku, bisakah kamu duduk begitu stabil di grup Dingtian? Sudahlah, kamu sendiri yang atur saja. Ternyata 2 orang ini berkomplot. Bukan orang baik-baik. Bocah kecil dari mana? Aduh. Bocah sialan. Kamu tahu gaik ini harganya berapa? Wanita jahat pukul anak kecil. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara terima kasih. Grup Dingtian. Ada banyak spekulasi liar di luar sana yang bilang saya meninggal dalam kecelakaan. Ini telah menimbulkan banyak kegaduhan bagi Anda semua dan grup Dingtian. Tuan Xuan memang ganteng banget ya. Hari ini, saya sengaja hadir untuk memberitahu Anda semua bahwa cedera saya tidak parah. Hanya butuh 3 bulan. Saya akan pulih seperti semula. Saya harap Anda semua terus mendukung grup Dingtian. Wah, Tuan Xuan sendirian. Bisa mengendalikan seluruh dunia bisnis. Selama 5 tahun dia di Eropa, majalah-majalah mingguan. Sibuk memuji pamannya, Xuan Hansen. Betapa hebatnya dia. Tapi begitu ada masalah, grup Dingtian tetap harus bergantung pada Tuan Xuan. Selanjutnya, layar besar akan memutar. Sejarah 100 tahun grup Dingtian. Apa ini? Hahaha. Ini si cantik nomor 1 di dunia. Mata sipit ini. Mulut dan gigi kayak gorila. Hidung babi yang menghadap ke atas. Haha. Aku nggak tahan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sepertinya ini berkas medis. Foto sebelum operasi plastik. Paya. Jangan lihat. Kalian semua jangan lihat. Sekretaris Bai. Memang pantas disebut si cantik nomor 1 di dunia bisnis. Sebelum operasi plastik, pun jadi gorila betina paling seksi. Ini lebih dari sekadar operasi plastik. Ini langsung ganti kepala. Bea. Jangan sentuh aku. Bea. Wanita jahat. Sistem medis receh. Buat gue ngehack sistem itu gampang banget. Ada APA? Ketemu, Mama. Hai, Dr. Lin. Gaunmu ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Benarkah? Dr. Lin, sejak kamu masuk, aku langsung terpesona. Tak seperti wanita di dunia bisnis, yang biasa-biasa saja. Tak ada yang sederhana dan elegan seperti kamu. Gaun yang sebelumnya, cantik memang, tapi tidak cukup memperlihatkan bentuk tubuh. Tak seperti ini, membuat Dr. Lin. Bentuk tubuh.
Sangga menonjolkan. Aku pikir, Paman Shen menyukai Miss Bai. Beya. Bagaimana mungkin? Dia hanya sekretaris. Kamu memanggilku Paman Xuan. Terlalu formal. Camus me mange liting, Xuan Y. Panggil saja aku, Xuan Ge. Lebih baik tidak. Jangan terlalu menjaga jarak. Di dalam, sebentar lagi mulai berdansa. Camus, jadilah partner dansaku. Lepaskan. Pria tua yang menjijikan. Berani menarik tangan Mama. Mama adalah milikku. Sebelumnya ada masalah dengan peralatan. Perjalanan 100 tahun Ding Tian Group. Pasti semua sudah tahu. Sekarang mari kita santai. Sekarang kita akan memutar musik untuk berdansa. Semua bisa bersenang-senang. Paman Shen, kamu dan aku ke hotel. Istri kamu tahu? Dasar siluman kecil yang memikat ini. Tidak seperti si muka kuning di rumahku. Setelah dia melahirkan. Tu bunyas jadi conduire ce mua. Wah, kamu ini benar-benar genit ya. Cepat berikan padaku. Aku sudah nggak sabar nih. Wah, tunggu sebentar lagi, Paman Shen. Tunggu 3 menit lagi, aku genap 18 tahun. Benar-benar menjijikan. Wah, heboh banget. Xuan Hanshen terlihat sangat terhormat di dunia bisnis. Nggak nyangka di belakang layar dia seperti ini. Iya, betul. Program kecerdasan buatanku ini terlalu hebat. Aku jadi malu sendiri. Lepaskan. Aduh, aku mengajakmu berdansa. Itu sudah menghormatimu. Kamu pikir kamu siapa? Cuma dokter pribadi. Liting memberimu sedikit kebaikan. Lalu kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Nyonya Xuan? Kamu cuma mainan orang kaya saja. Siapa bilang dia mainanku? Seorang tabib mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Menolong yang sakit dan terluka adalah profesi yang mulia. Selama aku ada, siapa berani memperlakukannya sebagai mainan? Tuan Shen, kamu. Bajingan besar ini ternyata bilang menghormati dan mencintaiku. Ternyata dia juga mengerti. Cara menghormati wanita ya. Kamu pantas bicara soal cinta? Cuma seorang lumpuh. Sisa hidupmu masih belum tahu. Apakah seumur hidup akan duduk di kursi roda? Aku menasihatimu, lebih baik cepat-cepat cari seseorang yang membersihkan kotoranmu. Camus, Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu berani-beraninya memukulku? Memang kamu yang kupukul. Kamu meninggalkan istri sahmu. Menggiring anak di bawah umur. Menghina perempuan. Menghina keponakanmu sendiri. Kejahatanmu sangat besar. Aku kejam danja. Aku, Xuan Shan. Kaya dan berkuasa. Sedangkan dia, cuma seorang cacat. Tuan Xuan menghormati dan menyayangiku. Dia adalah seorang pria terhormat. Dia jauh lebih mulia daripada orang-orang yang pikirannya cacat tak terkira kali lipatnya. Wanita ini malah membelaku. Tuan Xuan hanya terluka untuk sementara. Naga yang terdampar dan lumpuh. Beri aku 3 bulan. Aku pasti akan membuatnya berdiri lagi. Tidak seperti orang-orang tertentu yang seumur hidup cuma bisa jadi kutu busuk. Bajingan. Kamu berani menghinaku. Lin Swahiyu. Bawa dia pergi. Saya. Lepaskan aku. Wanita, karena kamu begitu menyukaiku, maka ku beri kau hak untuk mengejarku. Pria, baru dikasih sedikit manis, langsung sombong. Manis? Kayak anak kecil aja. Kekanak-kanakan banget. Beri aku 3 bulan. Aku pasti akan membuatmu bisa berdiri. Lihat. Insiden layar besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Shen, ada orang meretas sistem pertahanan pusat kita. Sistem pertahanan kediaman Tuan Xuan. Kok bisa jadi lemah begini? Sistem pertahanan pusat kita. Itu yang terbaik di dunia. Tapi kemampuan lawan benar-benar luar biasa kuat. Lalu buat apa kalian? 3 hari. Tuan Shen, dalam 3 hari, kami pasti perintahkan orang untuk perbaiki celah sistem. Kakak kirim pesan nih. Kakak kirim pesan nih. Adek, cepat verifikasi kakak. Kamu siapa? Aku kakakmu. Sistem pertahanan rumahmu payah banget.
Kamu tahu peretas insiden layar besar itu? Iya, aku ini. Kenal aja, Carla udah terima kamu jadi adik. Aku bakal jagain kamu. Gaji setahun jutaan, kerja di grup Ding Tian. Aku bukan orang yang bisa kamu kendalikan. Minerik. Aduh, ada yang cari mama. Halo, Kok ada anak kecil? Panggil pemilik teleponnya. mama lagi nggak ada. Mama? Wanita sialan. Berani-beraninya memakai nama Ibu Xuan. Bahkan berani selingkuh dariku. Dia memang gak tahan kesepian. Bahkan punya anak dengan pria selingkuhannya. Sirai. Sayau. Cari Dr. Lin. Tian, kamu kok di sini? Mama, aku kangen banget. Sayang, Mama juga kangen. TAPI, di sini ada iblis besar. Kamu harus cepat-cepat kabur. Aku nggak takut. Mama, aku mau pergi sama kamu. Dr. Lin, Tuan Xuan cari kamu. Tian, diam di dalam, jangan bersuara, anak baik. Baru buka pintunya, sudah larut begini. Menyembunyikan pria lain? Mana berani? Tapi karyaku leret malam begini. Ada APA? Malam ini kamu bilang, 3 bulan, bisa sembuhkan kakiku. Benar? Tenang saja. Aku sudah periksa kakimu. Nggak ada masalah besar. Kalau begitu, aku percaya kamu sekali ini. Suara apa itu? Ada suara apa? Acu. 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 Aku sakit flu. Linsu, untukmu, Linzu akan memberi obat. Ya. Aku kasih kamu waktu 3 bulan untuk bercerai. Ada suara apa? Oh. Email computer. Email computer. Jangan main-main dengan aku. Tian, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, Mama. Tadi ada telepon yang berdering. Bajingan ini. SI anjing. 5 tahun lalu dia meninggalkan aku. Sekarang buru-buru mau bercerai dengan aku. Aku tak akan biarkan kamu untung. Bercerai boleh. Tapi hartanya harus dibagi 2. Kamu tidak setia. Wanita yang selingkuh dalam pernikahan. Masih mau hartanya? Anjing memang tak bisa berhenti makan tai. Orang ini, 5 tahun lalu sudah bajingan. Sekarang tetap bajingan. Menuduh orang harus ada bukti. Tunggu, aku akan melempar bukti ke wajahmu. Naon Yushian. Pergi. Kirakan saya Biro Detektif terbaik. Selidiki kabar tentang wanita itu dan pria selingkuhannya. Foto semua buktinya dan kirim ke saya. Sayap. Paxian, beberapa hari ini, Xuan Hanshen menghubungi direktur perusahaan secara diam-diam. Untuk membeli saham yang mereka pegang. Bagaimana dengan kecelakaan saya dan penyelidikan polisi? Polisi curiga, itu bukan kecelakaan. Melainkan ulah orang. Sepertinya, ada orang yang tidak ingin saya pulang ke negeri ini. Paxian, sekarang waktunya terapi. Kalian keluar dulu. Sayap.
Apa yang kamu taruh di obat ini? Membalas kebaikan dengan kejahatan. Obat yang pahit itu obat yang manjur. Sebelum rehabilitasi, saya akan pijat dulu. Dr. Lin, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu juga merasa wajahku familiar? Juga? Meskipun mengatakan hal ini agak ambigu, tapi sejak pertama kali melihatmu, aku sudah merasa wajahmu familiar. Ada perasaan familiar yang bikin kesal. Oh, Ini titik akupresur Jimen. Tenya. Pria ini, kenapa suaranya aneh? Kamu kenapa? Kenapa wajahmu memerah sekali? Apa kamu masuk angin? jangan sentuh aku. Ye Shen kayak gini. Kelihatannya kayak bintang film pria seksi. Sinting banget. Gara-gara kau birahai, gara-gara kau birahai, gara-gara kau birahai. Aku juga laki-laki. Kau ini, sinting banget. Aku kenapa ya? Sama Dr. Lin. Rasanya aneh. Aduh sayang, kok kamu masih di rumah kita? Kamu siapa namanya? Nini yang tajir. Aku Tian-Tian. Acara pesta tadi malam, mamamu tidak membawamu pergi. Mamiku juga ada di sini. Kamu anak pembantu yang mana? Nek, aku kasih Meme hadiah. Bla bla bla. Hokus pokus. Aduh, pesulap cilik ya. Haha. Temani nenek nonton TV sebentar, Bully. Boleh. Tablet ini kok rusak. Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Nek, nggak perlu kepala rumah tangga. Lihat aku. Nenek, kasih aku ponselnya. Casey. Masuk ke sistem otomatisasi rumah Suan. Riset jaringan rumah Suan. Perangkat rumah pintar aktifkan. Wah, kamu memang anak jenius kecil ya. Kalau kamu cucu aku, pasti bagus. Ini siapa? Kenapa mirip sekali dengan aku? Ini foto anak aku. Anak ini, kenapa dengan Asian, saat kecil mirip sekali. Orang itu memang patut dicurigai. Anak ini, jenggen-jenggen ini anak di luar naik Asian? Tantian, Tantian. Tian-Tian. Tian-Tian. Kemana dia pergi? Kamu mencari siapa? Ah, ini. Tian-Tian siapa? Tian-Tian. Adalah anjing kecil. Aku mencari anjing kecil. Lulus dari Universitas Harvard MBA. Entrepreneur muda terkemuka 10 besar tahun ini. Orang ini benar-benar layak jadi ayah. Kamu tadi kemana? Mama khawatir sekali. Aku kan lagi nonton kartun. Bukannya sudah kubilang? Jangan sembarangan pergi. Ada serigala. Nanti kamu dimakan. Mama, aku kan sudah bukan anak umur 3 tahun lagi. Cepat, cepat, cepat. Cepat pergi. Kenapa setiap kali buka pintu untukku selalu lama sekali? Aku juga punya urusanku sendiri. Urusan APA? Nonton kartun. Aim. Kartun medis. Sejak kapan Peppa Pig menjadi kartun medis? Bukan. Kamu cari aku cuma buat nyindir aku, ya?
Pijat titik akupunturmu agak efektif. Sore tadi, kakiku terasa agak hangat. Sepertinya bisa berdiri. Selama beberapa detik. Benarkah? Dr. Lin. Aku padamu. Aduh. Anak dari mana ini? Lin Su. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Mama, selamatkan aku! Suan Ye, lepaskan anak ini. Mama. Xian Ye, sebenarnya dia adalah Black Spider. Bodoh besar. Lin Su. Kamu harus memberikan penjelasan kepada saya. Tian sudah kabur. Aku takut kamu apa. Mungkin anak pembantu. Zhang Guanja bukan gaya. Hahaha. Siapa tahu? Benar. Ada apa kamu mencari saya? Hiu, ayo kita pergi. Si anak nakal lari kemana? Biarkan teknologi tinggi memberitahu saya, apakah kamu ayah saya? Lama banget. Masih harus nunggu 3 hari lagi. Jangan salahin gue, nggak ingetin. Di perusahaan lo ada tikus besar. Laporan arus dana tidak wajar grup Dingtian. Dari mana lo dapetin ini? Gue punya cara sendiri. Gue nggak mau angpau. Terus lo mau apa? Aku mau papa. Yang nyusup ke sistem pertahanan rumah Xian. Kok bisa anak kecil? Kamu nggak punya papa? Walaupun papaku juga baik, tapi aku tetap pengen papa kandung. Mama bilang papa udah masuk neraka. Masuk neraka? Apa papa anak ini udah meninggal? Aku bisa jadi papa sehari buat kamu. Ngenain semua keinginan kamu. Aku bisa jadi ayahmu untuk sehari. Memenuhi semua keinginanmu. Ayah. Benar-benar semua keinginan boleh. Di dunia ini, belum ada hal yang tidak bisa kulakukan, Xuan Liting. Kalau gitu aku mau ayam goreng, kentang goreng, es krim. Mama gak pernah ngasih aku makan itu. Terus robot mainan, boneka teddy bear. Yang super gede banget. Gampang, setengah jam sampai. Kirim alamatnya. Halo, ini kakak? Iya betul. Ayah sehari MU, menyuruhku mengantarkan hadiah ini untukmu. Hore, punya ayah itu enak banget ya. Barang-barangnya sudah dikirim semua. Ya. Sudah jelas? Itu anak kecil. Ya, sekitar 4 atau 5 tahun. Gimana kabar perempuan itu? Detektifnya udah nongkrong 2 hari di depan pintu. Nggak lihat perempuan itu keluar. Nggak lihat juga ada pria selingkuhan yang masuk. Terus awasi. Harus bisa tangkap perempuan itu. Bersama pria selingkuhannya. Sayap, Pak Xian, bapak buru-buru mau cerai.
Apa karena mau nikah sama Nona Bai? Bai hanyalah sekretaris saya. Kalau, Dr. Lin, Nona Bai memperlakukan rumah keluarga Xuan seperti rumahnya sendiri. Memerintah para pelayan senaknya. Mengaku sebagai Kailan Nyonya rumah keluarga Xian. Tapi di pesta makan malam terakhir, Anda sangat baik pada Dr. Lin. Jangan tanya yang tidak perlu. Baik. Pergi. Ambilkan saya segelas jus jeruk. Kamu maksud saya? Di sini selain kamu, ada orang lain? Apa maksudmu? Dr. Lin, pada dasarnya, dokter keluarga, juga cuma seorang pelayan. Kamu cuma anjing. Sebagai anjing, kamu harus tahu diri. Jangan berhayal menggoda majikan. Cepat jilat lantai ini sampai bersih. Pekerjaan berbeda-beda. Tapi martabat semua orang sama. Justru orang yang berperilaku rendah. Barulah orang rendahan sejati. Kamu berani menghina saya? Betul. Kalau Nona Bai ingin lantainya bersih, silakan jilat sendiri. Jadilah anjing sendiri. Saya tidak mau ikut-ikutan. Payah. Dr. Lin, hari ini aku akan tunjukkan siapa Nyonya rumah keluarga Xian yang sebenarnya. Aku sudah mengikuti Pak Xuan selama 5 tahun. Pak Xuan selalu sangat menyayangiku. Kenapa? Begitu kamu datang, Pak Xuan langsung suka padamu. Kamu monyet betina. Lepaskan. Aku monyet betina? Aku sudah menahan begitu banyak pisau, baru bisa jadi cantik seperti ini. Kenapa? Kamu bisa lahir dengan wajah seperti ini. Kamu gila. Kalian semua mengejekku. Mengejekku karena aku jelek. Tapi tidak apa. Nanti, dengan satu kobaran api, aku akan bakar wajahmu. Kau akan jadi 1000 kali, 1.000.000 kali lebih jelek dariku. Kamu berani melakukan ini. Tidak takut Pak Xuan tahu? Sekarang ini, Pak Xuan sedang rapat video. Setelah kau terbakar sampai babak belur, menjadi wanita jelek yang sesungguhnya. Nanti, aku akan pergi ke hadapan Pak Xuan dan menanjas sejadi-jadinya. Bilang ini cuma kecelakaan. Kamu lihat, Pak Xuan percaya aku, atau percaya kamu? Pak Xuan bukan orang seperti itu. Di mata pria, hanya kecantikan yang penting. Hentikan. Kamu berani menyentuh orangku. Kamu tidak apa. Aku baik-baik saja. Pak Xuan, bagaimana kamu bisa datang ke tempat seperti ini? Jika aku tidak datang ke sini, tidak akan tahu ada orang yang menggunakan gelar Nyonya Rumah Xuan. Bertindak sewenang-wenang di sini. Pak Xuan, aku tidak. Dia sengaja memprovokasi dan memancing aku. Dia bahkan memanggil aku gorila betina. Apakah dia salah memanggilmu? Meskipun kamu telah menjadi cantik setelah operasi, tetapi hari kamu jahat. Dalam pandangan aku, kamu dan hewan primitif sama buruknya. Pak Xuan. Wanita seperti kamu, pantas menjadi Nyonya Rumah Xian? Lin Wahyu. Ya. Bawa dia keluar. Jangan masuk ke Rumah Xian. Grupo Ding Tion. Juga tidak perlu sekretaris seperti ini. Ya. Pak Xuan. Dr. Lin, aku salah memilih orang. Kamu telah diperlakukan tidak adil. Sayang, detak jantung aku sangat cepat. Jika terus diobati seperti ini, aku juga akan sakit. Lin Nan. Kakku, Tian menghilang. Apakah dia ada di tempatmu? Tidak ada. Kamu di mana sih? Penyakit apa yang perlu diobati selama ini? Situasinya rumit. Tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Aku akan cari Kara untuk pergi, dan pulang lebih awal. Jangan pulang ke rumahmu dulu. Datang saja ke klinikku. Rumahmu tidak aman. Ada orang aneh yang mengawasi. Baiklah. Chuan Xian, ada seorang pria yang masuk ke kamar wanita itu. Tapi kami kehilangan jejaknya. Lanjutkan pengawasan. Untuk masalah penggakara, surat perjanjian cerai sudah disiapkan.
Yubes sedikit. Katakan saja, aku bersedia memberikan 30% harta keluarga. Tuan Xian, Bapak buru-buru bercerai, karena Dr. Lin? Orang yang banyak bicara tidak panjang umur. Baik. Tuan Xian, terima kasih atas perawatanmu selama ini. Hanya saja, aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Apa? Dr. Lin kabur? Tuan Xian, kay kamu. Kamu tidak melihat apa-apa. Baik. Cepat, tangkap Dr. Lin. Baik. APA, hanya 30%? Di surat nikahmu, suami itu akhirnya bicara tentang perceraian denganmu. Si pelit itu, S.I. Kikir. Dia anggap aku apa? Alat yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati? Aku, Linan. Bukan orang yang mudah dibodohi. Butuh bantuanku? Selong hebangi penggakara untukku. Harta bersama suami istri. Aku harus dapat setengahnya. Aku akan memberi pelajaran pada bajingan itu. Yang Karen. Wanita yang serakah. Tuan Xian, Hebangi Penggakara. Aku akan buat wanita itu pergi dengan tangan kosong. Ada kabar tentang Tian-Tian? Lin Nan. Jangan panik. Tian-Tian sangat pintar. Dia pasti akan kembali. Aku tahu Tian-Tian pintar. Tapi dia baru 4 tahun. Bagaimana jika dia menghadapi bahaya di luar? Aku. Xiao Nan. Aku juga menganggap Tian-Tian seperti anakku sendiri, tapi yang paling dibutuhkan sekarang adalah kamu beristirahat dengan baik. Aku sangat khawatir dengan kesehatanmu. Senior Gu. Xiao Nan. Kamu tahu, sebenarnya aku selalu padamu. Wah, betapa romantisnya kalian berdua. Kamu siapa? Orang yang tidak bisa kamu lawan. Aku tidak peduli siapa kamu. Segera pergi dari klinikku. Dr. Lin, keluar. Kakak Gu, tenang saja. Xiao Nan. Sudah cukup bermesraan? Tuan Xian. Penyakitmu sudah aku sembuhkan. Kamu hanya perlu minum obat sesuai resep yang lama. Bisa berdiri itu hanya masalah waktu. Kamu tidak membutuhkanku lagi. Apakah aku butuh dokter atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Tuan. Xiao Nan tidak mau ikut kamu. Dia tidak ikut aku, lalu mau ikut kamu? Aku kakak kelasnya. Dan kami juga teman masa kecil. Wah, teman masa kecil ya. Wah, kakak kelas ya. Kami punya ikatan hampir 10 tahun. Ikatan bukan semakin lama semakin baik. Kamu tidak pernah dengar, cinta itu harus seperti air yang mengalir perlahan? Kamu tidak pernah dengar. Cinta itu bisa seperti api membakar jerami kering? Kakak. Kakakku. Selama ini, aku sangat berterima kasih atas perhatianmu. Aku juga sangat menghargai perasaanmu padaku. Tapi di hatiku, selalu menganggapmu seperti kakak. Dengar itu, kakakku. Diam. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah. Jadi aku harus ikut dia. Tenang saja, aku ikut dia kembali hanya untuk mengobati penyakit. Aman-aman saja. Bawa dia. Gimana nih? Orang ini benar-benar ayahku. Haruskah aku mengakui dia sebagai ayah? Dia agak bodoh. Sepertinya ayahku lebih pintar. Mama sepertinya lebih suka ayahku. Sayang, kamu lihat APA? Nenek kaya. Kenapa hari ini kamu budget manja? Ternyata dia adalah nenek saya sendiri. Kamu mau minum susu? Mau. Nek, aku mau minum ini. Tidak boleh. Itu adalah anggur tonik khusus yang dibuat nenek. Enak-enak tidak boleh minum. Oh. Aduh, nenek janjian dengan teman-teman untuk menari di alun-alun. Akan terlambat. Sudah cukup? Lepaskan aku. Aku bukan penjahat.
Pedas sekali. Pak Xian, aku tahu kamu punya uang dan kekuasaan. Tetapi kamu tidak bisa membatasi kebebasan saya. Aku adalah dokter pribadi kamu. Aku bukan budak kamu. Aku tidak pernah menganggap kamu sebagai budak saya. Bagaimana tidak ada? Kamu setiap hari ada di sana. Bawa-bawa. Kamu tidak menganggap saya sebagai manusia. Dr. Lin, di mata saya, kamu adalah orang yang istimewa. Sudahlah. Lagi pula aku hanya seorang dokter kecil tanpa uang dan kekuasaan. Kenapa kamu selalu bergerak-gerak terus? Jangan bergerak. Aku tidak bergerak. Kalau begitu, kenapa kamu? Dua kepala? Kamu tadi minum apa? Cuma air di mejaku. Wah, pedas banget. Ada bau obatnya juga. Itu yang dimasak ibuku. Anggur tonik 10 keutuhan. Di dalamnya kenapa? Panas sekali? Panas banget. Jangan. Cowok ganteng. Berapa semalam? Lin Nan, sadarlah sedikit. Cowok ganteng. Tubuhmu bagus banget. Lihat baik-baik siapa aku. Kenapa kamu mirip sekali dengan pria di surat nikahku? Cerai dengan suami bebekmu itu. Kenapa? Karena dia tidak layak untukmu. Kalau begitu siapa yang layak untukku? Aku. Kamu bicara. Kenapa mirip sekali dengan Xian ya? Kamu tidak suka dia? Siapa bilang aku suka si brengsek besar itu? Dia cuma pria yang temperamen buruk. Dia selalu suka pamer gaya. Paling suka sok cool. Dia selalu membuatku detak jantung tidak teratur. Aku adalah Lin Nan. Lin Nan. Lin Nan. Papa, kamu dapat nilai 100. Aku baru mau mengakui kamu sebagai papaku. Kalau kamu nggak bisa dapat, jangan harap bisa deketin mama. sakit sekali kepalaku. Mas, tubuhmu bagus banget. Apa yang kulakukan kemarin? Mama! Tian, kamu lari kemana saja? Baikin mama, sangat khawatir. Dr. Lin. Tian, diam saja ya. Aku sudah minta dapur. Wakin sup penggaling mabuk. Terima kasih. Di dalam selimut. APA. Itu baju kotor yang baru saja aku ganti. Dr. Lin, aku tahu membawamu kembali ke sini. Membuatmu tidak senang. Tapi kalian medismu sungguh tidak bagus. Beberapa hari lalu. Bukannya kamu bisa berdiri beberapa detik? Tapi beberapa hari ini, aku tidak bisa lagi. Kaki ini selalu terasa sakit. Kamu bisa nggak sih? Kamu bilang aku tidak bisa? Kakiku, kalau terus-terusan tidak sembuh, apa kamu akan meninggalkanku? Tuan Xian, karena aku sudah memutuskan ikut kamu kembali,
aku pasti akan menyembuhkanmu. Bagaimana kalau seumur hidup? Aku tidak bisa berdiri lagi. Kalau begitu, aku akan merawatmu seumur hidup. Janji ya. Haya memang licik ya. Tapi aku suka. Tian, kamu ngapain di sini? Mama, aku sedang memberi nilai pada calon ayah. Kalau sudah dapat 100 poin, aku akan kasih dia bunga merah kecil. Kumohon, berikan aku uang. Para penagih utang itu, mereka bukan manusia. Beya, bagaimana denganmu? Kamu sudah bukan sekretaris kepala Dingtian Group lagi. Keluarga Bai MU juga sudah bangkrut. Sekarang, bagiku, kamu sudah tidak berguna sama sekali. Xian Honshen, selama bertahun-tahun ini, aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Kamu nggak boleh tinggalin aku dalam bahaya. Ah, wajah ini. Operasinya lumayan bagus. Begini saja. Ikut aku. Setiap bulan aku kasih kamu uang jajan untuk menghidupimu. Bagaimana? Xian Honshen, usiamu sudah cukup untuk jadi ayahku. Seperti ini. Masih meremehkanku? Aku mau jadikan kamu selirku. Itu sudah menghargaimu. Kalau kamu tidak tahu diri, ya mati saja. Tidak. Aku mau. Cepat kasih aku uang. Nah, gitu dong. Ah. Mazi pura-pura sok suci. Ambil uang ini. Beli 2 setel baju bagus untuk dirimu. Penampilanmu yang sekarang ini sungguh membuatku muak. Paman Xian, kamu mau apa? Sejak terakhir kali aku melihatmu di pesta itu, aku terus memikirkanmu. Ah. Tolong. Teriak Sekra à Papin Juga Percuma. Hari ini hari apa? Hari ulang tahun ke-80, kakek Xuan. Semua anggota keluarga Xuan sudah pergi ke gedung utama. Lebih baik kamu menuruti keinginanku saja. Karena akulah satu-satunya penerus keluarga Xuan. Aku suka tipe yang galak dan keras kayak gini. Hari ini akan kubuktikan padamu siapa tuanmu yang sebenarnya. Tolong. Bangsa. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Camus. Kok kakimu sudah sembuh? Kakiku. Sudah lama disembuhkan oleh Dr. Lin. Kenapa? Membuat paman kecewa? Atau mungkin, paman menyesal? Dulu tidak bisa lebih cepat menabrakku sampai mati? Camus. Apa yang Camus katakan? Kecelakaan saat aku pulang ke negeri ini. Bukan kau yang atau. Jangan lari. Tuan Xian, Maaf. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. tidak apa-apa. Kamu datang tepat pada waktunya. Mama. Papa. SSS, Agak sakit, ya? tidak apa-apa. Sialan. Bajingan mana yang berani melukai Mama? Akan kuhancurkan dia sampai berkeping-keping. Xian ya. Kamu sudah sembuh. Ayah. Aku hanya ingin membuatmu tinggal di sisiku. Xian ya. Aku hanya dokter pribadimu. Dr. Lin. Kamu tanyakan pada hatimu sendiri. Apakah aku benar-benar hanya seorang pasienmu? Aku. Dr. Lin. Ayah dan ibu benar-benar cocok. Cuma ayah agak bodoh. Sepertinya masih perlu aku turun tangan. Selijiki Xuan Hanshen, semua properti atas namanya. Bekukan Xuan Hanshen, semua nomor kartu bank.
Masih ada beberapa catatan kriminal. Kirim ke surat kabar. Selesai, matilah penjahat besar. Kakak kelinci kecil ini terlalu jahat. Selesai, untuk keluarga ini, aku benar-benar sudah memberikan terlalu banyak. Tipis sekali. Pakaian dalam yang menarik. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada apa-apa. Lucu sekali. Ini bukan milikku. Jangan ambil. Dr. Lin, kamu membeli ini untuk menggoda aku. Aku tidak. Dr. Lin, sebenarnya kamu ingin menggoda aku. Tak perlu membeli ini. Karena hatiku sudah lama milikmu. Dr. Lin, aku akui awalnya terhadapmu tak terlalu memperhatikan, tapi tubuhku jujur. Aku terhadapmu suka secara fisik, meskipun kamu galak dan dada kecil, tapi kamu obatku. Aku dada kecil. Dr. Lin, kamu di pesta, menjaga aku saat itu. Aku sudah jatuh cinta padamu. ITU. Aku punya suami dan anak. Cuma bebek saja, apa yang perlu dirindukan? Lebih baik pisah. Aku suka anak-anak. Aku akan memperlakukan anakmu seperti anakku sendiri. Lepaskan aku dulu. Aku akan pertimbangkan. Kamu diberi waktu 5 menit untuk pertimbangkan. 5 menit. Aku, Xian Liting, tak pernah menunggu orang lain. Baik. 5 menit ya 5 menit. 50% ya 50%, aku setuju dengan permintaan cerai kamu. Asalkan kamu segera menceraikanku. Besok jam 3 sore, kita ketemu di kafe tepi kiri, pusat kota. Masa sih? Kenapa nggak diangkat? Oh. Halo? Nan, Tian sudah ketemu belum? Dia belum datang ke klinikku sama sekali. Kakakku, sudah ketemu. Dia ada di sini. Nan. Aku benar-benar khawatir padamu. Bahkan sebagai kakak pun tidak apa-apa. Aku ingin menjagamu seumur hidup. Kakakku. Waktu 5 menit sudah habis. Kakakku, nanti kita lanjut bicara. Kamu tidak perlu pria lain. Kau milikku. Tapi kami belum bercerai. Segera cerai dengan pria bayaran itu. Aku pikir-pikir dulu. Aduh, aku kaget setengah mati. Ada apa nih? Dia itu. Hari ini tampan banget. Cave Sworn, bawa baik-baik surat perceraianmu. Dasar wanita, berani-beraninya datang terlambat. Bapak Xuan, kok dia ada di sini? Sial, kamu mempermainkanku? Gimana nih? Bukannya janji ketemu di kafe? Udah jam 3:03. Lihat tuh, kamu di mana? 5 menit. Kamu tahu nggak? 1 menit aku bisa dapat jutaan rupiah. Kamu berani nggak datang? Justru kamu yang nggak datang, tahu? Aduh, ayah memang terlalu bodoh. Kalau dia nggak sadar-sadar juga, Mama adalah istrinya. Aku akan buang ayah, simpan ibu. Tinggalkan ayah,
Ikut ibu. Apa maksudnya tinggalkan ayah, ikut ibu? Mama. Sayang, kok kamu di sini? Mama, aku juga mau minum kopi. NAK, nggak boleh minum kopi. Ayo, Mama ajak kamu beli baju. Aku mau sama Mama. Pakai baju yang sama. Jangan pegang kalau nggak beli. Hello, kami mau coba ini. Orang miskin. Nggak mampu beli, jangan coba-coba. Siapa yang kamu bilang orang miskin? Kalian berdua. Toko kami ini toko baju kelas atas. Du content pas. Untuk orang seperti kalian. Pergi, ambilkan baju itu untukku. Baik, Nona Bai. Kami yang lihat duluan. Lin Nan. Kasih sini. Kalian keterlaluan. Kamu nggak lihat siapa dia? Dia itu putri keluarga Bai. Orang dekat Tuan Chuan. Aku dengar keluarga Bai sudah bangkrut. Dia juga diusir sama Tuan Xuan. Dia nggak punya uang. Aku punya banyak uang. Dapat uang dari mana? Apa dari pria tua itu? Camel. Anak-anak kan bicara seenaknya. Kamu mau apa? Jangan-jangan dia benar. Bagus. Aku kan bersama Xuan Hanshen. Sama-sama marga Xian. Keluarga Xian nanti jatuh ke tangan siapa? Masih belum tentu. Xian Hansen, laki-laki tua yang jorok itu. Kau juga bisa tidur dengannya? Lagi pula dia punya istri dan anak. Kok ini jadi pelakor? Kau masih berani menjelekkan aku? Kau sendiri membawa anak sebesar ini. Entah dengan laki-laki mana. Melahirkan anak haram ini. Setiap hari ngomongin anak dalam pernikahan. Sudahlah. Kalau Ye Fuan tahu, kau adalah wanita yang pernah melahirkan, pasti sudah membuangmu. Ye Xuan tahu aku punya anak. Ye Xuan cuma main-main denganmu. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Kalau dia tertarik padamu, kalian berdua masih pakai barang compang-camping seperti ini? Kami berdua pakai baju bersih dan rapi. Mana ada yang compang-camping? Kelihatan miskin dan kumuh. Manggil sana. Nona, coba pakai baju ini. Tidak, aku mau yang itu. Itu bajuku. Baya, apakah bodoh? Itu kan baju anak-anak. Memangnya kenapa kalau baju enak-enak, bisa muat pakai baju anak-anak? Artinya tubuhku bagus. Kau tidak dengar di media sosial bilang, yang bisa masuk baju anak-anak, baru cantik sejati? Nona Bai benar. Nggak mau, tante tua. Berebut baju dengan anak kecil. Bocah kecil, manggil sana. Silakan dicoba, Nona Bai. Kalian masih di sini ngapain? Cepat pergi. Aku nggak mau. Aku mau nonton pertunjukan bagus di sini. Nona Bai. Sungguh tubuh yang bagus. Baju ini membuat Anda terlihat berpayudara besar dan berpinggang ramping. Cantik sekali. Apa Madame Buta? Dia ini jelas-jelas dipaksakan. Baju anak-anak jadi melar. Kamu tahu apa? Ini tanda tubuhku bagus. Lipstik dan riasanmu nempel semua di bajunya. Ini bisa membahayakan kesehatan anak-anak. Bajuku. Sayang, Mama ajak kamu beli di toko lain ya? Lah mau. Sebentar lagi ada pertunjukan bagus. Hah? Pertunjukan apa? Buang. Merebut baju anak kecil untuk dipakai. Bukan, Tante. Kamu siapa? Semuanya, lihat ini. Perempuan murahan tak tahu malu. Di luar makan dari suamiku, pakai dari suamiku. Sekretaris Bai dari grup Ding Tian. Ini bukan putri keluarga Bai. Baya? Kamu siapa? Kamu ngomong apa sendiri? Pelacu tak tahu malu. Sebelum tidur dengan suami orang, lihat dulu siapa istrinya. Tanpa aku, Qin Wanzhen. Xuan Hanshen Kumasike Kaking. Kamu siapa? Berani-beraninya merebut priaku. Pukul dia sampai mati, Mama. Pukul dia. Tak disangka, Sekretaris Bai punya hari seperti ini. Cepat, cepat, cepat. Istri sah mukulin selingkuhan. Aku mau fotoin dan unggah ke internet. Jangan difoto. Jangan difoto.
Seru sekali ya. TAPI. Istri Shen Hansen. Tahu gimana selingkuhannya ada di sini? Tentu saja aku yang serba bisa ini. Mama bodoh. Kamulah yang nelpon ibuku. Nak, kamu pinter banget. Jadi anak buahku aja. Aku nggak mau. Jadi anak buahku, camilan dan mainanmu, aku yang tanggung. Banyak cewek kecil yang akan nemenin kamu. Aku cuma mau mama. Kamu coba yang ini. Kalau nggak mau jadi anak buahku, jangan mimpi beli baju. Kamu keterlaluan. Kamu balas budi dengan kejahatan. Anakku sudi sama kamu. Itu adalah keberuntunganmu. Tian, kamu mau coba yang ini nggak? Aku cuma pengen beli mama baju. Kalian jangan ganggu aku. Ini harganya berapa? 10.000. Aku tawar 20.000. Aku tawar 30.000. Oke, aku tawar 40.000. Aku tawar 50.000. Tian. Mama, jangan khawatir. Aku tahu batas. Tas kamu. Kamu nggak tahu aku, Dundun. Seberapa kayanya aku tawar 80.000. Yang 1.000. Aku tawar 150.000. Oke, ambil aja. Kenapa kamu nggak ikut nawar? Aku nggak mau jadi orang yang dibodohi. Oke, kamu ngerjain aku. Aku akan kasih tahu papaku. Coba aja. Kamu tahu nggak papaku siapa? Pokoknya papaku lebih hebat dari papamu. Omong kosong. Papakulah yang hebat. Papaku adalah direktur utama. Papaku adalah CEO. Papaku adalah bos utama grup Dingtian. Papakulah yang bos utama grup Dingtian. Papaku bisa nyetir mobil. Papaku bisa menerbangkan pesawat. Papaku bisa makan 3 mangkok nasi. Papaku bisa makan 5 mangkok nasi. Papaku bisa makan 1 mangkok besar tai. Papaku bisa makan 2 mangkok besar. Salah, papaku nggak bisa makan tai. Papamu itu kumbang tai. Kamu adalah anak kumbang tai. Mama, jangan ngatain aku. Aku mau panggil papaku. Panggil aja. Kalau berani, kamu juga panggil papamu. Panggil ya, panggil. Tian. Kamu punya papa dari mana? Ini nggak usah mama khawatirkan. Papa akan segera tiba. Ayo, bantu aku. Anakmu memang pintar, tapi dengan statusmu. Anakmu hanya pantas menjadi pelayan anakku. Semua orang setara. Siapa yang lahir untuk jadi bawahan? Kata-katanya memang berani. Nanti saat suami saya datang, akan membuatmu dan anakmu berlutut. Siapa yang tidak punya mata? Berani Manganggu Anaku. Linnan. Oh. Pak Xian. Pak Xuan belum membunuhmu? Kamu punya anak yang sudah besar? Aku juga tidak menyangka. Kamu punya anak yang bodoh seperti ini. Li Ting Tau. Pak Xuan perlu tahu. Oh, jadi anak Karamia. Dari mana datang anak Karamini? Pantas berteriak dengan anakku? Anak haram, anak busuk. Aku bukan anak busuk. Aku punya ayah. Ayahmu di mana? Coba panggil dia. Ayah akan datang segera. Aku rasa kamu tidak punya ayah. Kamu memang anak haram, anak busuk. Siapa yang bilang anakku anak busuk? Ayah. Ayah. Kakak, aku datang terlambat. Kamu ayahnya? Bener, aku izinkan dia jadi ayahku sehari lagi. Xuan Li Ting. Itu. Ayah kalian sudah datang. Bisa bayar sekarang? Tagihan apa? Baju ini. Rp150.000. Baju Jelek, Apayang Gargania 150 ribu. Anakmu dan anaknya berebut baju ini. Lelangnya dimenangkan anakmu. Cuma 150.000 kan? Kami bisa bayar. Iya. Silakan ke sini. Maaf, kartu kalian tidak bisa dipakai. Ini. Haha, dasar dia mati aja nggak tahu. Masa sih? Xuan Hanshin, kamu ngapain aja sih? Aku. Ini salah kamu. Ngapain kamu berebut baju? Awas lo. Dia aja udah nggak punya uang. Dia malah mukul aku. Mama. Serai. Saillant. Ayo, kita pergi. Tunggu, baju ini anakmu juga ikut nawar. Kalian mengusir pelanggan penting saya. Kalian harus beli baju ini. Kamu nggak masuk akal ya?
Dari awal sampai akhir, kamu sama sekali nggak layanin kami. Orang miskin, jangan masuk toko baju mewah. Kamu kira ini tempat yang bisa senaknya masuk dan keluar? 150.000, bayar pakai kartu. Ayah, kamu tidak sadar ya? Kalau bayar pakai kartu, sama saja bantu dia cari uang. Saya tidak mengerti. Penjual dapat komisi. Kamu tidak tahu, mall ini punya ayah, kan? Setiap rupiah uang ayah, pada akhirnya akan kembali ke tangan ayah. Wah, beneran. Tentu saja beneran. Kalau gitu, ayah panggil manajer mallnya. Ikuti kata kakak. Sipat berlutut dan minta maaf pada Tuan Shen. Chuan Xiong, saya tidak tahu mall ini milik Anda. Saya juga tidak tahu dia adalah anak Anda. Tuan Chuan, ampunilah saya. Kamu dipecat. Manajer, Anda tidak bisa memecat saya. Saya punya orang tua dan anak yang harus ditanggung. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Cepat pergi dari sini. Tuan Shen, semua baju di sini gratis untuk Anda. Untuk Ibu dan Tuan Kessel. Ada yang disukai? Ayah, aku mau yang ini. Selera Tuan kecil sangat bagus. Ini model terbaru di toko kami. Ini untuk keluarga bertiga. 1 set untuk ayah, 1 set untukmu, 1 set untukku. Pas. Tak disangka Tuan Xuan. Pakai baju seperti ini terlihat cukup hangat. Kenapa? Terpana melihat? Tidak. Tak disangka Anda benar-benar menyukai anak-anak. Ibu, mendekatlah sedikit lagi. Oh, aku sudah sampai. Kamu cepat pulang saja. Kamu tidak berencana kembali ke rumah Xuan lagi? Kakimu sudah sembuh. Tidak perlu lagi aku menemanimu di samping. Aku tidak tenang meninggalkanmu. Kejadian hari ini. Terima kasih. Aku benar-benar tidak berani membayangkan. Kalau kamu tidak ada di sini, aku dan Tian-Tian akan jadi seperti apa? Aku benar-benar tidak menyangka. Tian-Tian ternyata anakmu. Sudah lera begini. Suamimu yang brengsek itu. Kenapa belum pulang juga? Sungguh keterlaluan. Hehehe. Ayah seperti itu hanya akan membebani anak. Tian-Tian juga butuh lingkungan yang baik. Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Setidaknya pikirkanlah anakmu. Hihihihi. Kamu cepat pulang saja. Kulengla. Lapor, Tuan Xuan, detektif mengirimkan kabar. Wanita itu muncul bersama pria idaman lain. Bagus. Hanya saja pria idaman lain itu cukup licik, tidak berhasil difoto dari depan. Terus awasi. Asal berhasil dapat foto dari depan. Kumpulkan semua datanya dan kirimkan padaku. Sayap. Lalu, kumpulkan semua data tentang model pria yang meninggalkan istri dan anak. Untuk wanita kaya, dan kirim semuanya padaku. Tuan Xuan, ini maksudnya. Asal cangkulnya digali dengan baik. Tidak ada sudut tembok yang tidak bisa digali. Kamu bilang, Tuan Shen, kayaknya mirip pria selingkuhan, ya? Jangan dibahas lagi, Tuan Shen. Akhir-akhir ini seperti jadi orang lain. Pria yang sedang jatuh cinta. Sungguh buta. Hadirin sekalian, saya minta kalian menandatangani pemecatan Xuan Liting dari posisinya sebagai Direktur Utama Grup Dingtian. Apalagi yang kalian tunggu, tapi di acara perjamuan sebelumnya. Pak Xuan bilang dalam 3 bulan. Dia mungkin bisa pulih seperti semula. Dia tidak akan sembuh. Dia sudah jadi orang cacat, tidak akan pernah sembuh lagi. Tapi beberapa bulan terakhir ini, dia menangani urusan perusahaan dari jarak jauh. Perusahaan pun semakin maju. Direktur Lin. Oh, Direktur Lin. Ya, saya dengar anakmu sedang kuliah di luar negeri. Sepertinya butuh biaya yang tidak sedikit. Ya? Tapi ada kabar burung. Dana kamu sedang bermasalah. Direktur Shang. Dana saya tidak perlu kamu khawatirkan. Saya dengar putrimu di luar sekolah, kenal pacar yang preman. Kalau sampai terjadi sesuatu, misalnya diganggu, diperkosa dan dibunuh, itu juga bukan hal yang aneh, kan? Kamu. Hadirin sekalian. Mazi tunggu apa lagi? Tanda Tangani. Tunggu. Pak Xuan, kakimu. Paman, kamu diduga terlibat dalam pembuatan kecelakaan yang disengaja, pembunuhan, dan penggelapan dana hingga 500 juta. Ditambah semua perbuatan kotormu. Sudah terbongkar semuanya. Tidak mungkin.
Awalnya aku ingin menyerahkanmu ke polisi, tapi nenek terus memohon. Mengingat kita masih ada hubungan darah, aku beri kamu kesempatan hidup. Pergi dari Jiangsheng, mulai hari ini, jangan pernah kembali selamanya. Pergi sana, pergi. Kalian. Siapa Raja? Siapa bandit? Sekarang belum ada yang tahu. Shen Lighting. Lihat saja bagaimana kamu bisa tertawa di akhir. Cian. Ini untuk Mama. Pak Gu, kamu nggak tahu seberapa hebatnya sainganmu. Ini. Jam tangan Patek Philippe. Jam yang harganya jutaan. Kamu tinggalkan begitu saja di sini. Belum lagi ini semua. Properti dan villa. Rumah mewah di puncak bukit. Barang-barang senilai ratusan juta ini. Semuanya siapa yang kasih ke Mama? Pengejar Mama. Bunga-bunga ini. Ayah yang kasih. Kembalikan semuanya. Xiaonan. Senior Gu, kamu kenapa? Kamu datang? Enggak apa-apa. Mungkin aku. Lebih baik pulang dulu. Kalau gitu aku antar kamu. Enggak usah. Aduh, kasihan Pak Gu. Harga diri seorang pria. Aku paham. Untukmu. Pak Li, apa yang kamu lakukan ini? Ini pertama kalinya aku ngejar cewek. Nggak tahu harus kasih apa, jadi aku kasih agak banyak. Kamu ngejar aku? Katanya cinta harus dimulai dari seikat bunga dan sebuah hadiah. Pria harus punya rasa romantis. Aku nggak butuh ini semua. Wanita butuh hadiah yang tulus. Makanya aku baru saja membeli sebuah rumah sakit. Khusus dibuat untukmu. Gedung penelitian dan ruang medis. Aduh, jangan bilang Mama. Aku aja sampai tertarik. Pak Shen, terima kasih atas rasa sekanya. Cuma, yang aku mau bukan ini semua. Setelah penyakitmu sembuh, hubungan kita juga selesai. Barang-barang ini akan aku kembalikan lain waktu. Dr. Lin. Jangan seperti ini. Dr. Lin. Ada apa dengan Mas Shen? Ditolak sama cewek. Wanita yang menyebalkan. Berani-beraninya menolak aku. Kamu ini bocah nakal. Lihat wajahmu yang seperti mayat ini. Mana mungkin ada cewek yang suka sama lu? Apa anakmu ini tidak cukup ganteng? Kamu memang ganteng. Apa anakmu ini tidak cukup kaya? Memang kamu punya beberapa uang. Terus kenapa dia nggak suka sama aku? Dia siapa? Dr. Lin. Dr. Lin bagus tuh. Dia lemah lembut dan dewasa. Orangnya juga baik hati. Aku suka. Anak yang bodoh ini akhirnya ketemu juga calon yang bagus. Tapi dia malah menolak aku. Dia nolak kamu? Masa nggak bisa menggombal? Menggombal? Kamu seharian kumapong muka mazam jini. Aku nggak akan punya cucu selamanya. Aduh, aku. Mas Shen, aku rasa saran ibu, itu ide yang bagus. Mas Xuan, coba pikir, suaminya Dr. Lin itu seorang gigolo. Artinya dia nggak peduli sama uang. Yang jelihat itu ketampanan. Ketampanan? Lin Nan, akhirnya kutemukan kau. Payah, tenang dulu. Tenang, bagaimana aku bisa tenang? Aku sekarang tidak punya apa-apa. Rumah, mobil, tas-tas branded, perhiasan, semuanya sudah disita untuk jaminan. Aku sekarang benar-benar tidak punya apa-apa. Kamu bisa cari kerja sendiri. Kamu tahu apa? Tuan Shen sudah memerintahkan agar semua perusahaan memboikotku. Semua koran dan majalah mengejekku.
Dan semua ini gara-gara kamu. Ini akibat ulahmu sendiri. Nanti setelah kucoret wajahmu, kau tidak akan berani lagi menggoda orang. Paya, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu sedang melanggar hukum. Hah, aku sudah terpuruk begini, apalagi yang kuperdulikan soal hukum, sekarang yang penting kamu mati. Lin Zuihiyu. Bawa dia ke kantor polisi. Tuan Shen anda terluka. Aku tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa? Pak Shen. Gak apa-apa. Tenang aja, yang penting kamu baik-baik aja. Aku mau minum. Oh. Oak. Ini. Kasih minum aku. Oh. Maaf, aku lupa. Kamu lagi gak enak badan. Aduh. Aku gak sengaja. Kancingnya ini. Kapan dibuka? Lin Nan. Aku juga beneran lapar ya. Sampai merasa Pak Xuan seksi banget. Maaf ya, Pak Xuan. Aku gak sengaja. Dr. Lin. Wajahmu merah. Kamar kamu, selain anak kecil. Gak ada jejak laki-laki. Apa kamu sama suami bebekmu itu sedang pisah ranjang? Cerai aja. Akulah orang di dunia ini yang paling cocok buat kamu. Gawat. Detak jantung. Cepat banget. Pak Shen. Kita berdua bukan dari dunia yang sama. Lebih baik jangan kontakan lagi. Nian Cipuan. Ayah yang melindungi mama keren banget. Cuma sayangnya dia terlalu bodoh. Mama sendiri juga gak sadar. Dia suka banget sama ayah. Masih perlu kakak ini yang turun tangan. Bukankah sudah kubilang? Enak hasil tidak bowl minum kopi. Tati Ma, aku mau gelas itu. Beijinggan. Katanya mau ngejar aku. Malah langsung. Kencan sama cewek lain. Wah. Cantik banget. Dia cantik sekali. Pasti dia putri, dari keluarga terpandang. Ia juga. Orang seperti Xuan Ye. Berbeda dunianya denganku. Akhirnya, dia memilih. Gadis bangsawan seperti itu. Mama kenapa? Mama baik-baik saja. Ayo kita pergi. Lin Nan. Dengar penjelasanku. Mau jelasin apa lagi? Kamu cemburu. Enggak. Kamu masih memikirkan aku. Aduh, dasar kamu. Xian Ye, selamat ya. Sudah menemukan cinta sejati. Kalian. Halo, kenalan yuk, namaku Jiang Yu. Aku seorang desainer perhiasan. Xian Yi memintaku mendesain sebuah perhiasan sebagai hadiah ulang tahunmu. Hadiah ulang tahun? Selamat ulang tahun. Kalian berdua? Aku pasangkan untukmu. Sudah kupasang. Mama, cepat ucapkan permohonan. Semoga waktu berhenti selamanya. Di detik ini, semua orang yang kucintai, sehat dan bahagia selalu. Gimana?
Cara kakak yang paling jitu kan? Memang cara kakak yang paling bagus. Malam ini jam 10, Taman Kota Utara. Bahas urusan perceraian, ini ultimatum. Paxian. Sudah larut malam ini. Dia ngapain di sini? Dr. Lin, Ah. Paxian. Wah, kebetulan ya. kenapa kamu di sini? Oh. Aku makan terlalu banyak saat makan malam. Kue makan terlalu banyak. Keluar jalan-jalan. Kenapa kamu di sini? Aku. Kalau tidak ada urusan. Aku duluan ya. Paxian. Dr. Lin. Sebenarnya, aku pernah menikah. Tapi kamu tenang saja, aku dan dia tidak ada perasaan sama sekali. Meskipun, pertama kali aku dengan dia. Tapi 5 tahun setelahnya, aku tidak pernah melihat dia. Dan tidak pernah jatuh cinta dengan dia. Bro. Maksud kamu. Kamu jadi mong selama 5 tahun. Dia wanita licik. Malam itu, aku diyakini, dia mengambil kesempatan. Menyebabkan aku. Setelah itu tidak pernah menyentuh wanita, dan sangat benci pada wanita, sampai ketemu kamu. Kenapa terdengar? Agak familiar. Setelah ketemu kamu, aku baru tahu apa itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Apa itu tidak bisa menahan diri. Apa itu cinta sejati. Kalau dia? Dia wanita jalan. Dia tidak tahan kesepian. Selagi aku di luar negeri, selingkuh dengan orang lain. Dan dengan pria lain, punya anak. Maksud kamu. Dia menjadikan Paxian kamu. Dikirnji. Orang punya selera masing-masing. Mungkin, di mata dia, aku tidak ada harganya. Bro. Santai saja. Dr. Lin, kamu tidak akan jijik kalau aku menikah kedua kali? Aku sangat suka Tian-Tian. Ingin jadi ayah Tian-Tian. Aku ke rumah kamu banyak kali. Tidak pernah melihat ayah Tian-Tian. ITU. Dr. Lin, kamu tidak perlu menjelaskan. Pria yang di klub malam. Jadi, pasti kabur dengan wanita kaya. Aku paham kamu sendiri. Merawat Tian-Tian tidak mudah. Aku ingin ikut serta dalam hidup kamu dan Tian-Tian. Kalau. Aku akan pertimbangkan. Aku sudah sampai. Kamu pulang saja. Mama. Hei sayang. Sayang, bagaimana menurutmu tentang Xuanye? Aku selalu memberi dia nilai. Dia sekarang sudah 90 poin. Tapi dia terlalu bodoh. Di mana bodohnya? Aduh, mama kamu tidak paham. Kamu juga bodoh besar. Singkatnya, hal ini sangat penting. Kalau dia terus tidak menemukan, aku tidak akan setuju dia menjadi ayahku. Singkatnya, aku harus cepat-cepat dengan si brengsek itu. Bercerai. Wanita yang menjengkelkan, bahkan terus-menerus menipu aku. Temu di kantor catatan sipil. Benar-benar, hidup lama apa saja bisa dilihat. Wanita licik itu bahkan tidak mau kompensasi. Buru-buru bercerai. Apa benar aku anak mereka, padahal aku pinter banget. Hei, Tian-Tian, lagi lihat apa? Jangan main-main dengan benda ini ya. Oh iya, sayang. Kamu masih ingat nggak dulu mama pernah bilang? Kalau papa udah masuk neraka? Ingat. Nah, mama mau cari papa baru buat kamu. Gimana? Boleh. Papa barunya itu keren. Sangat baik hati dan ganteng banget.
Kamu pasti suka sama dia. Oke deh. Kalau gitu Mama pergi dulu ya. Wanita ini benar-benar bikin pusing. Tunggu. Mama bawa buku nikah. Jangan-jangan mau cerai sama Papa. Mama, tungguin aku. Komedi ini sudah waktunya diakhiri. Si Tian-Tian ini kemana sih akhir-akhir ini? Tian-Tian adalah anak asuhan. Dia cucu saya sendiri. Linswa. Iyo. Cepat bilang ke asuhan. Detekti agensi kirim foto pria selingkuh. Pria selingkuh ini kok familiar ya? Kenapa jadi Zuan Ye? Wanita brengsek, kenapa bohong lagi ke saya? Pasiennya adalah seorang anak. Tahun ini 4 tahun bahunya terluka. Shock karena pendarahan hebat. Ini semua salahku. Aku yang tidak melindungi Tian-Tian dengan baik. Ini semua kesalahanku. Zusta. Telepon Bank Darah Pusat Kota. Segera minta pasokan darah RH negatif. Pasien bergolongan darah RH negatif. Stok di bank darah rumah sakit tidak cukup. Siapa di antara kalian yang bergolongan darah RH negatif? Aku. Segera ke laboratorium untuk bersiap mendonor. Bah. Kok kamu sudah kembali begitu cepat? Kata dokter, keluarga saudara tidak boleh mendonor darah. Aneh, aku hanya pernah tidur dengan satu wanita. Jangan-jangan orang itu Lin Nan. Kalau begitu, Tian-Tian adalah anak kandungku? Adalah anakku? Ya. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sudah lepas dari bahaya. Bagus sekali, bagus sekali. Bagus sekali. Tian-Tian. Mama. Ayo. Ayah? Hai. Tian-Tian. Ayah benar-benar bodoh. Sepertinya tidak perlu memberitahu kakek Xuan, siapa pria selingkuhan itu. Ayah, masih ada satu hal yang belum kamu lakukan. Oh. Lin Nan, maukah kau menikah denganku? Lamaran ini memang agak terlambat datangnya. Tapi cincinnya sudah lama, kupersiapkan. Sepanjang hidupku, aku hanya mencintai satu wanita. Yaitu kamu. Dr. Lin, ibu dari anakku. Maukah kau menikah denganku? Aku mau.